Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti Lestari dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling pranikah di KUA. Saya akan mulai menjelaskan dari pengertian bimbingan pranikah. Apa sih bimbingan pranikah itu? Bimbingan pranikah yaitu proses pemberian pembekalan atau pendidikan, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Juga diberikan beberapa materi yang bisa bermanfaat bagi para calon mempelai dalam membangun rumah tangga supaya para calon mempelai dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Selanjutnya yaitu ada fungsi bimbingan pranikah. Fungsi bimbingan pranikah di sini itu ada 4. Yang pertama itu fungsi preventif. Fungsi preventif ini sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah. Yang kedua ada fungsi pemahaman untuk menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah. Dan yang ketiga itu ada fungsi perbaikan untuk menghasilkan solusi dari permasalahan yang dialami. Keempat itu ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan untuk membantu dalam memecahkan dan mengembangkan keseluruhan pribadi secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada tujuan bimbingan konseling pranikah di KUA. Yang pertama itu ada membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam. Yang kedua itu ada membantu individu untuk memahami tujuan pernikahan menurut Islam. Yang ketiga itu ada membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik. Yang keempat itu membantu individu dalam memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan. Selanjutnya ada tujuan pernikahan. Yang pertama itu sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menyempurnakan agama. Yang ketiga mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Yang keempat untuk ifah menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Ihsan menjaga diri, membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Selanjutnya yaitu ada metode bimbingan. Yang pertama itu ada metode langsung, di mana metode ini di dalam pelaksanaannya itu pembimbing langsung memberikan bimbingan secara langsung atau bertatap muka kepada calon pengantin. Langsung ini dibagi menjadi 2, yaitu metode individual dengan teknik percakapan pribadi atau dengan kunjungan ke rumah. Yang kedua itu dengan metode kelompok. Metode kelompok ini dengan teknik diskusi kelompok atau group teaching. Selanjutnya itu ada metode tidak langsung, yaitu metode dengan menggunakan media komunikasi massa. Metode ini dapat menggunakan metode individual dengan teknik telepon ataupun dengan teks seperti SMS, WA, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada syarat dalam proses pelaksanaan konseling pranikah. Yang pertama itu ada klien merupakan calon pengantin yang merupakan remaja atau dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. Klien memiliki motivasi kesadaran untuk mengikuti bimbingan konseling pranikah. Yang kedua itu ada masalah pengembangan diri seperti kesulitan atau hambatan yang tidak dapat dipecahkan oleh konseli, berupa teknik atau tips menciptakan keluarga yang bahagia. Contohnya seperti menetapkan calon atau istri dan permasalahan realitas tradisi pernikahan. Yang ketiga itu pembimbing merupakan individu yang ahli dan terlatih seperti konselor, psikolog, ustadz, tokoh agama atau ulama atau lembaga konseling lainnya yang mengikuti berbagai training dan pelatihan konseling. Yang keempat itu ada penerapan metode atau teknik konseling melalui penasehatan, dialog khusus, dan kunjungan rumah.
Dan yang kelima itu ada sarana dalam kegiatan bimbingan pranikah seperti buku panduan pernikahan, keluarga sakinah, poster, dan media lainnya. Lalu ada kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama itu taat dan patuh kepada suami. Yang kedua melayani kebutuhan sang suami. Yang ketiga mengikuti tempat tinggal suami. Yang keempat menjaga diri saat suami tidak ada. Yang kelima bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami. Yang keenam mengatur rumah dengan baik. Dan ada pula kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama itu membimbing istri, yang kedua melindungi istri, yang ketiga itu memberi pendidikan agama dan pendidikan belajar kepada istri, yang keempat menggauli istri secara baik, yang kelima menanggung nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk anak dan istri. Adapun layanan pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan bimbingan pranikah itu, yang pertama faktor pendukungnya dalam proses bimbingan pranikah. Yang pertama, pembimbing penghulu sangat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin. Kedua, KUA Kecamatan Kaliwedi mempunyai sarana dan prasarana yang sangat mendukung. Yang ketiga, penyampaian materi sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi calon pengantin. Tidak dibuat tegang dalam menyampaikan materinya. Biasanya pembimbing akan memberikan buku panduan kepada calon pengantin. Adapun faktor penghambat dalam proses bimbingan pranikah yaitu yang pertama, waktu bimbingan pranikah sangat terbatas, yaitu 1-2 jam saja. Yang kedua, tidak hadirnya calon pasangan suami istri yang beralasan diantaranya salah satunya sibuk kerja, sehingga calon pasangan suami istri tidak dapat mendapatkan materi tentang pernikahan. Dan yang ketiga itu, calon pasangan suami istri malu untuk bertanya ketika sedang berlangsungnya bimbingan pranikah. Selanjutnya ada Undang-Undang Pernikahan atau Perkawinan. Pasal yang pertama itu, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang pasal yang kedua itu adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan